Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad bin Rabbani Budiarso dan rekan saya Bila Muhammad Koswara. Di sini kami akan melakukan kajian kesesuaian lokasi pembangunan Ocean Thermal Energy Conversion atau OTEC di perairan Halmahera, Maluku Utara, berbasis penginderaan jauh oceanografi. Berikut Nah, pendahuluannya. untuk pendahuluannya sendiri, OTEC ini atau bisa dibilang Ocean Thermal Energy Conversion adalah teknologi bersih yang memanfaatkan gradien suhu antara permukaan yang hangat dan air dalam yang dingin untuk menghasilkan daya beban dasar yang berkelanjutan. Nah, kenapa kita memilih Lautan Halmahera? Karena Lautan Halmahera ini menyimpan potensi energi laut yang sangat melimpah, khususnya energi panas, dan karakteristik hidrooceanografi di wilayah ini itu bisa dibilang sangat ideal karena memenuhi syarat utama efisiensi sistem OTEC, yaitu adanya perbedaan suhu yang kontras dan stabil antar lapisan. Nah, kenapa milih OTEC juga? Karena ini bisa menjadi solusi penyedia energi bersih berkelanjutan atau base load green energy dari wilayah Kepulauan Maluku Utara. Oke, lanjut. Jadi berikut adalah peta baterimetri untuk kesesuaian lingkungannya. Jadi kita terfokuskan kajian ini di daerah timur Halmahera yang di sini berada di kotak merah, yang memiliki garis kontur merepresentasikan kedalaman 100.000 meter, yang membentang cukup dekat dengan garis pantai. Jadi di sini bisa kita lihat si kontur 1000. Jadi kan kalau otek itu kan memiliki minimal, biasanya 1000 ya, 1000 kedalaman untuk mendapatkan, air dinginnya di bawah melalui pipa atau CWP. Nah, di sini tuh untuk jarak dari pesisir ke batimetri yang kedalamannya 1000 meter, itu cukup dekat, yaitu 5,3 kilometer. Dan di sini ada perbedaan temperatur antara permukaan yang panas sekitar 25 derajat Celcius sampai 30, dengan air laut dalam yang sangat dingin, sekitar 4 sampai 5 derajat Celcius pada kedalaman 800 sampai 1000 meter. Nah, ini sangat, optimal untuk mengoperasikan otek ini. Nah, dari hasil data yang kami kaji, yaitu SST, di sini ada spatial plot of monthly mean sea surface temperature dari tahun 2002 sampai 2026 di Lautan Halmahera. Nah, di sini bisa dilihat kalau rata-ratanya itu tertinggi ada di bulan April, yaitu 30,4 Celcius. Bahkan pada bulan Agustus bulan Agustus yang menjadi bulan terdingin berada di plus minus 28,7 Celcius. Nah, SST ini secara signifikan melebihi ambang batas minimum di 25 Celcius yang diperlukan untuk siklus Rankine OTEC yang layak. Dikutip dari Vega tahun 2022. Tahun 2002. Next. Nah, di sini juga ada Hofmöller Diagram of Daily Mean SST pada tahun 2025. Yang di kanannya itu ada Hofmöller Diagram of SST Anomaly tahun 2025. Nah, SST-nya bisa dibilang stabil di 28,2 sampai 31 Celcius, menjaga gradien thermal di atas 22 Celcius untuk operasi OTEC yang efisien dan berkelanjutan. Nah, untuk anomalinya sendiri bisa dibilang rendah, yaitu plus minus 2,8 Celcius, yang bisa dibilang menunjukkan bahwa suhu permukaan laut di wilayah kajian ini di Laut Halmahera Timur, Maluku Utara, cenderung stabil sepanjang tahun, jadi terjadinya anomali itu bisa dibilang cukup jarang. Next. Ini adalah soal lingkungannya. Jadi dari grafik tersebut, diketahui gradien thermal yang tinggi, yaitu sekitar, delta T atau gradien thermalnya atau gradien suhu itu adalah di angka 24 derajat Celcius. Antara permukaan 29 derajat Celcius rata-ratanya dan kedalamannya 1000 meter itu di 5 derajat Celcius. Ini meningkatkan efisiensi siklus Rankine. Ini dikutip dari Suhanda, si grafiknya, dan Putra 2021. Berikut ini adalah grafik di saat, Laut Halmahera ini mengalami, perbedaan musim, dari musim timur dan musim barat. Jadi di sini kita bisa lihat
di musim timur ini, atau yang di gambar A, ini memiliki, garis stratifikasi yang sangat kuat di bagian sini. Sementara di musim barat, itu cenderung agak melemah. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa perbedaannya itu tidak cukup jauh. Jadi bisa dikatakan sangat bagus untuk kotak ini. Dan ini adalah petanya. Jadi dengan kita di sini memiliki koordinat 2 di koordinat tersebut, ini memiliki jarak 5,35 di kontur, batimetri yang 1000 meter. Ini sangat efisien untuk cold water pipe atau CWP, dan ini bisa disebut, si pengoperasian OTEK ini, yaitu dengan onshore, jadi bukan offshore. Oke, lanjut. Untuk keseluruhan lingkungan selanjutnya, lokasi peletakan onshore OTEK ini berada di kawasan pariwisata yang dimana itu dapat dilihat dari website Rencana Tata Ruang Wilayah Halmahera Timur Maluku Utara Gistaru tahun 2026. Nah, berdasarkan PP nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang, pemanfaatan ruang dan pesisir yang tumpang tindih dapat diakomodasi melalui konsep pemetaan ruang bersama atau co-location. Nah, infrastruktur onshore OTEK ini sebagai pembangkit energi ramah lingkungan diperbolehkan dibangun di kawasan pariwisata melalui mekanisme kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR dengan syarat utama konstruksinya tidak mengganggu atau mengubah fungsi utama estetika dan ekosistem wilayah pesisir tersebut. Nah, terus juga OTEK ini bisa dibilang memiliki low land footprint dan hanya membutuhkan compact power horse dan jalur pipa. Jadi di onshore-nya itu tidak bakal terlalu banyak mengambil wilayah seperti yang ada di gambar 9 ilustrasi OTEK onshore power plant. Nah, kami juga di sini menghitung estimasi daya kotor dan daya bersih yang akan dihasilkan. Nah, untuk di tabel 1 ini ada parameter yang kami gunakan, yaitu suhu permukaan di mana 29,20 Celcius, suhu air laut dalam di mana nilainya adalah 5,31 derajat Celcius, perbedaan suhunya atau gradien temperaturnya ada di 23,89 Celcius, kedalaman air dinginnya 1000 meter, dan jarak pipa vertikalnya adalah 1595 meter. Nah, di sini kita pertama-tama itu mencari NC-nya, di mana kita membutuhkan nilai TW dikurang TC per TW lagi, yang dimana di sini menghasilkan nilai 0,0790, yang dimana jika dipresentasikan akan menghasilkan 7,90%. Nah, ini efisiensi ini secara teori hanya berkisar 6% sampai 8%. Nah, efisiensi OTEK ini secara realnya hanya beroperasi pada efisiensi Carnot sebesar 30-50% karena kehilangan daya akibat pemompaan. Ketidakefisienan ini diakibatkan penukaran panas dan kehilangan daya akibat siklus amonia. Nah, di sini juga bisa dilihat dari NOTEK sama dengan 0,45 dikali NC sama dengan 0,45 dikali 7,90%, yang menghasilkan 3,56%. Nah, hal ini sesuai dengan studi OTEK modern yang melaporkan efisiensi bersih sekitar 3% sampai 4%. Nah, di sini akhirnya kita dapat menghitung perhitungan daya kotor dengan daya laju aliran massa hangat sebesar 4,150 kg per second, di mana di sini kita memakai rumus P gross sama dengan MH dikali CP dikali delta T dikali NOTEK. Nah, yang dimana menghasilkan sekitar 14.118 kW atau 14,12 MW. Next. Nah, di sini ada estimasi daya bersihnya yang tadi sesuai tadi adalah daya kotor. Nah, kita menggunakan asumsi diameter pipa-nya itu adalah 10 meter, kecepatan alirannya 2,2 meter per second, dan faktor DSF-nya berada di 0,02.
Nah, untuk menghitungnya pertama-tama kita mencari persamaan dari Darcy-Weisbach, di mana HF sama dengan F dikali L per D dikali V kuadrat per 2G. Nah, di sini juga kita menghitung kehilangan tekanan densitasnya itu ada berapa. Jadi perbedaan densitas rata-rata air dalamnya itu ada 5,31 derajat Celcius, sekitar 1028 kilogram per meter kubik. Dan air permukaan di mana suhunya ada di 29,20 derajat Celcius pada kedalaman 1000 meter, menciptakan penalti tekanan statis sekitar 2,5 meter. Nah, kehilangan tekanan densitas ini bisa kami kita pakai dengan persamaan di mana H total sama dengan HF plus delta HP, dan yang nanti bisa dimasukkan ke persamaan untuk mencari PCWP. Nah, di mana dari PCWP itu kita dapat menghasilkan 133,75 kilowatt. Nah, untuk itu perhitungan daya bersihnya, di mana kami tuh beban parasitik sekundernya untuk menggerakkan pipa air hangat, permukaan, dan pompa siklus amonia beserta utilitas domestik pembangkit disetarakan secara proporsional sebesar 25%. Nah, di sini dari P-net-nya bisa dilihat ada P gross dikurang PCWP dan PMISC yang bakal menghasilkan total daya bersihnya itu sekitar 10,45 megawatt. Nah, ini adalah listrik yang dapat diekspor dan disalurkan ke jaringan listrik dan ke masyarakat. Oke, jadi adalah kesimpulannya. Jadi berdasarkan studi kelayakan kita ini, dan ekonomi pembangunan onshore closed cycle atau OTEC di Halmahera diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Jadi di lingkungan tersebut itu sangat sesuai. Jadi Laut Halmahera ideal karena memiliki gradien suhu vertikal yang stabil sebesar 23,89 derajat Celcius di atas syarat batas 20 derajat Celcius. Selain itu, batimetri curam sehingga hanya membutuhkan pipa cold water pipe atau CWP sepanjang 1.595 meter untuk mencapai kedalaman target 1.000 meter. Dengan potensi daya cukup besar, berdasarkan real system sebesar 3,56%, perancangan onshore closed cycle atau OTEC ini di wilayah ini mampu membangkitkan daya kotor gross power sebesar 14,12 megawatt dari turbin generator. Lalu dari dampak ekonomi kompetitifnya untuk energi bersih ini, setelah dipotong total beban parasitik pompa internal sebesar 3,67 megawatt, sistem ini menghasilkan daya bersih net power real sebesar 10,45 megawatt yang disiapkan dialirkan secara kontinu 24/7 sebagai baseload green energy ke jaringan listrik darat Halmahera Timur. Nah, dukungan dan juga bisa kesimpulan ini tuh dukungan juga kita bisa memberikan dukungan terhadap pariwisata hijau. Pembangunan stasiun darat onshore di kawasan pariwisata aman secara hukum melalui skema pemanfaatan ruang bersama co-location sesuai PP nomor 21 tahun 2021 serta potensi besar diintegrasi menjadi kawasan ekowisata atau ekoturism. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.